dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kata Baku dan Kata Tidak Baku. Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah. Oke, Bu absen dulu ya. Iya Bu. Rayhanatul Husna. Hadir Bu. Aidatul Faiza. Hadir Bu. Syihar Ramadhani. Hadir Bu. Isnaini Rahmat. Hadir Bu. Nabila Putri. Hadir Bu. Aufa Salsabila. Hadir Bu. Nabila Ramadhani. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir semua. Ayo sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya Bu. Iya Bu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahman wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo tepuk anak solehnya gimana? Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Sekali lagi. Yes. Oke, tadi kita berdoa sudah, pemanasan juga sudah. Selanjutnya kita belajar ya. Ya Bu. Materi kita hari ini kata baku dan kata tidak baku. Apa ada yang tahu kata baku dan kata tidak baku? Nggak tahu Bu. Oke, kalau nggak tahu, Ibu akan menjelaskannya. Disimak ya. Ada yang tahu kata baku dan kata tidak baku? Nggak tahu Bu. Oke, kalau nggak tahu Ibu akan jelaskan sedikit ya. Kata baku merupakan kata yang penulisannya atau pengucapannya sudah diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI dan PUED atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa baku biasanya dipakai dalam situasi formal atau kondisi resmi seperti pidato, pembacaan undang-undang, buku pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan bahasa tidak baku itu sebaliknya, yaitu bahasa atau kata yang penulisannya atau pengucapannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUED. Karena kata tidak baku itu merupakan kata yang sering atau biasa kita ucapkan sesuka hati kita. Atau bisa dibilang dengan bahasa ibu. Dinamis juga dijelaskan sebagai penuh semangat juga tenaga. Sedangkan C, cendikia. Cendikia karena dipakai pada tempat-tempat resmi. Perwujudan ragam bahasa ini adalah dengan orang-orang yang terpelajar. D, seragam. Pembukaan bahasa adalah proses penyeragaman bahasa. Pembukaan bahasa adalah pencarian titik-titik keseragaman. Oke, bisa dimengerti anak-anak Ibu? Bisa Bu. Inilah
kriteria kata baku. Sedangkan kata tidak bakunya nah, tadi Ibu udah menjelaskan kriteria kata baku. Dan sekarang kata tidak bakunya. Kriteria kata tidak baku. Bahasa tidak baku juga memiliki ciri khasnya, yaitu yang pertama, yang pertama, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya, atlet dan atlet. Penulisannya berbeda kan? Iya, Bu. Namun artinya sama. Yang atlet merupakan bahasa tidak baku, sedangkan atlet merupakan bahasa baku. Bisa dimengerti? Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Sedangkan yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Dan inilah kriteria kata baku dan kata tidak baku. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Paham, Bu. Selanjutnya, contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku. Contoh kalimat tidak bakunya yang pertama, kami punya nenek sedang sakit. Contoh kalimat tidak baku. Contoh kalimat bakunya, nenek kami sedang sakit. Dan inilah contoh kalimat tidak baku dan contoh kalimat baku. Yang pertama, kami punya nenek sedang sakit. Sedangkan contoh kalimat bakunya, nenek kami sedang sakit. Yang kedua, kalimat tidak bakunya, maaf saya terlambat karena jalanan macet. Sedangkan kalimat bakunya, maaf saya terlambat karena lalu lintas macet. Jadi, bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Inilah contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku. Jadi, gunakanlah kalimat tidak baku saat kalian berbicara pada keluarga, pada teman, pada sahabat, dan pada lingkungan sekitar kalian. Sedangkan, gunakanlah kalimat baku saat kalian berbicara dalam situasi resmi, seperti surat menyurat, perundang-undangan, karangan ilmiah, dan saat kalian berbicara di dalam kelas. Karena kita berbeda-beda suku. Ada yang suku Banjar, ada yang suku Jawa, ada yang suku Batak. Jadi gunakanlah bahasa baku saat kita dalam kelas. Bu, Iya Isna? bahasa ibu itu bagaimana ya, Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus. Bahasa ibu itu merupakan bahasa yang digunakan dari daerahnya masing-masing. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Banjar, dan sebagainya. Apa bisa dipahami, Isna? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Nah,
Jadi tadi kita mempelajari tentang kata baku dan kata tidak baku. Terus apa lagi? Kriteria kata baku. Kriteria kata baku dan kata tidak baku. Terus apa lagi? Contoh kalimat baku, Bu. Ya, contoh kalimat baku dan kalimat tidak baku. Oke, baiklah. Kalau semua sudah paham, sudah mengerti pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Buatlah masing-masing 5 contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku. Selain yang ada di papan tulis yang Ibu buat ini ya. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah, masukkan perlengkapannya ke dalam tas. Kita akan berdoa. Oke, Bu. Ayo, sudah dibereskan semua perlengkapannya kan? Sudah, Bu. Ayo, kalau sudah, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ayo, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin.